Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang metabolisme zat anti gizi. Dosen pengampu Bapak Abdul Malik Azikin SPI MKes. Adapun nama-nama anggota kelompok 4, yang pertama Nur Ilahi Amir, yang kedua Atri Muhlisat S, yang ketiga Sari Bulan, yang keempat Salsabila Andriana, yang kelima saya sendiri Asriana sebagai moderator, dan yang terakhir Nelsi Yalpianita. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu ketahui apa sih zat anti gizi itu. Jadi, zat anti gizi adalah senyawa alami yang dapat menghambat penyerapan zat gizi dalam tubuh. Zat ini dapat ditemukan dalam bahan pangan nabati maupun hewani, tetapi paling banyak ditemukan dalam bahan pangan nabati. Zat anti gizi dapat dihasilkan dalam zat makanan alami melalui metabolisme normal spesies dan berbagai mekanisme. Zat ini juga berfungsi pada tumbuhan sebagai bentuk perlindungan dari gangguan hama atau serangga. Selanjutnya akan dijelaskan materi lebih lanjut oleh anggota kelompok 4. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu contoh zat anti gizi. Zat anti gizi ini itu terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu glukosinolat. Nah, jadi apa sih itu glukosinolat? Glukosinolat adalah senyawa yang terdapat dalam keluarga tanaman Brassicaceae, seperti brokoli, kubis, dan kale. Ketika tanaman ini dicerna, glukosinolat diubah menjadi senyawa-senyawa seperti isothiocyanetes yang memiliki efek anti kanker dan anti-inflamasi. Glukosinolat juga berperan dalam memberikan rasa pahit pada beberapa sayuran, sehingga dapat mempengaruhi frekuensi makan. Glukosinolat dapat mengganggu penyerapan yodium dan mempengaruhi fungsi tiroid jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pengolahan atau memasak tanaman ini dapat mempengaruhi kadar glukosinolat. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh kasus yang pertama, gangguan tiroid akibat glukosinolat. Seorang wanita yang sering mengonsumsi sayuran dari keluarga Brassicaceae seperti brokoli, kale, dan kubis dalam jumlah yang besar. Ia mulai merasa lelah, kulit kering, dan berat badan meningkat meskipun nafsu makan makin berkurang. Setelah menjalani pemeriksaan, dia didiagnosis dengan hipotiroidisme, yaitu penurunan fungsi kelenjar tiroid. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut disebabkan oleh konsumsi sayuran seperti brokoli, kale, dan kubis yang mengandung glukosinolat, senyawa yang dapat mengganggu penyerapan yodium dan menghambat sintesis hormon tiroid jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar, terutama dalam keadaan yang mentah. Oleh karena itu, penanganan yang dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi sayuran yang tinggi akan glukosinolat, terutama dalam keadaan mentah, dan memasak sayuran ini sebelum dikonsumsi. Contoh zat anti gizi selanjutnya yaitu lektin. Lektin adalah protein yang ditemukan dalam banyak tanaman, terutama kacang-kacangan dan biji-bijian. Lektin dapat mengikat karbohidrat pada permukaan sel dan mengganggu proses pencernaan serta penyerapan zat gizi. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, tanpa pengelolaan yang tepat, misalnya merendam atau memasak, lektin dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti mual, diare, dan kembung. Proses pemasakan yang benar dapat menonaktifkan sebagian besar lektin. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh kasus kedua, keracunan lektin dari kacang merah mentah. Kasusnya yaitu sebuah keluarga memasak kacang merah untuk sup, namun mereka tidak menyadari bahwa kacang merah tersebut belum dimasak dengan benar. Setelah memakan sup tersebut, beberapa anggota keluarga mengalami mual, muntah, dan diare yang hebat.
Penjelasannya, kacang merah mengandung lektin yang dapat menyebabkan keracunan. Lektin dapat mengikat dinding usus dan menyebabkan gangguan pencernaan yang serius. Bahkan dalam jumlah kecil, lektin yang tidak dihancurkan melalui pemasakan yang cukup dapat menyebabkan keracunan makanan. Adapun penanganannya yaitu dengan memasak kacang merah dengan benar, yakni dengan merebusnya dalam air mendidih selama setidaknya 10 menit. Jika terjadi keracunan, perawatan medis seperti hidrasi dan penanganan gejala yang diperlukan. Contoh zat anti-gizi selanjutnya ada oksalat. Oksalat adalah senyawa yang ditemukan dalam beberapa sayuran seperti bayam, bit, dan kale. Oksalat dapat mengikat kalsium dan membentuk kristal kalsium oksalat yang dapat mengurangi penyerapan kalsium dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan pembentukan batu ginjal pada orang yang rentan. Mengolah atau merebus sayuran tinggi oksalat dapat mengurangi kandungan oksalatnya. Contoh kasus zat anti-gizi oksalat, yakni ada pembentukan batu ginjal akibat oksalat. Seorang pria berusia 45 tahun mengonsumsi bayam dan sayuran hijau lainnya dalam jumlah besar setiap hari, terutama karena ia percaya bahwa ini sangat baik untuk kesehatan. Setelah beberapa bulan, dia mulai merasakan nyeri di punggung bawah dan kesulitan saat buang air kecil. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia mengalami batu ginjal. Bayam mengandung oksalat senyawa yang dapat mengikat kalsium dan membentuk kristal kalsium oksalat, yang nantinya kristal ini bisa mengendap di ginjal dan dapat membentuk batu ginjal. Cara penanganannya dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi sayuran tinggi oksalat seperti bayam dan sayuran hijau lainnya, dan meningkatkan konsumsi air untuk membantu mengurangi pembentukan batu ginjal. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fitat atau asam fitat, di mana asam fitat ini merupakan bentuk penyimpanan fosfor pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan biji tanaman lainnya. Meskipun memiliki beberapa manfaat kesehatan sebagai antioksidan, asam fitat juga dapat mengikat mineral penting seperti kalsium, besi, seng, dan magnesium, sehingga menghambat penyerapan mineral-mineral tersebut. Namun, proses seperti perendaman, fermentasi, dan pemasakan dapat mengurangi kandungan asam fitat dalam makanan. Kemudian contoh kasus yang keempat yaitu kasus defisiensi zat gizi, di mana kasusnya seorang remaja vegetarian mengeluhkan gejala kelelahan yang parah, muka pucat, dan mudah pusing. Setelah melakukan tes darah, diketahui bahwa kadar zat besi dalam tubuhnya sangat rendah, menunjukkan adanya anemia. Kemudian penjelasan dari kasusnya, zat anti-gizi fitat yang ditemukan pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan beberapa produk nabati dapat mengikat mineral seperti zat besi, seng, dan magnesium sehingga mengurangi penyerapan mineral tersebut. Kemudian cara penanganannya yaitu perendaman atau fermentasi biji-bijian dan kacang-kacangan sebelum mengonsumsinya untuk mengurangi kandungan fitatnya. Kemudian mengonsumsi makanan kayak vitamin C, misalnya jeruk, paprika, bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian jika diperlukan, suplementasi zat besi bisa dianjurkan oleh dokter untuk mengatasi defisiensi zat besi. Selanjutnya contoh zat anti-gizi yang terakhir yaitu saponin. Saponin ini adalah senyawa yang terdapat pada beberapa tanaman seperti kacang-kacangan, quinoa, dan tanaman legum. Saponin ini memiliki sifat berbusa dan dapat mempengaruhi saluran pencernaan serta mengganggu penyerapan zat gizi jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Meski demikian, saponin juga memiliki sifat antioksidan dan dapat berfungsi sebagai agen antimikroba. Mengolah makanan yang mengandung saponin seperti mencuci atau merendam dapat mengurangi potensi efek negatifnya. Adapun contoh kasus yang terakhir yaitu gangguan pencernaan akibat saponin, yang berkasus seorang wanita yang mengikuti diet berbasis quinoa merasa kembung dan mengalami diare setelah makan quinoa setiap hari. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dia diberitahu bahwa quinoa ini mengandung saponin yang bisa mengganggu pencernaan. Adapun penjelasan tentang saponin ini adalah senyawa yang ditemukan dalam quinoa dan beberapa kacang-kacangan.
Saponin ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung, gas, dan diare jika tidak dibersihkan atau dimasak dengan benar. Adapun penanganan dari kasus ini yaitu mencuci quinoa dengan baik untuk menghilangkan saponin sebelum dimasak, mengurangi konsumsi quinoa jika gejala pencernaan berlanjut, dan menggantinya dengan sumber makanan lain yang tidak mengandung saponin dalam jumlah besar. Nah, teman-teman, jadi itulah tadi materi yang disampaikan oleh anggota kelompok saya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa zat anti gizi seperti glukosinolat, lektin, oksalat, pitat, dan saponin dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau tanpa pengolahan yang tepat. Namun, banyak dari efek negatif ini dapat dicegah atau dikurangi dengan cara pengolahan makanan yang benar, seperti merendam, memasak, atau mencuci. Jika ada gejala yang muncul akibat konsumsi makanan tertentu, penanganan medis dan penyesuaian diet sesuai dengan anjuran dokter sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih serius. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.